Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep PEDAS. PEDAS artinya persamaan dasar akuntansi. Oke, apa gunanya kita mengetahui persamaan dasar akuntansi ini? Jadi, dalam sebuah perusahaan, persamaan dasar akuntansi gunanya adalah untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan konsep persamaan dasar akuntansi itu adalah rumus dasar dalam akuntansi, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Harta itu terletak di sisi aktiva, sedangkan utang dan modal itu terletak di sisi pasiva. Jadi sisi aktiva hanya terdiri dari harta saja, sedangkan sisi pasiva itu terdiri atas kelompok utang dan modal. Kemudian di sini kita menemui konsep harta, utang, dan modal. Nah, harta, utang, dan modal dalam persamaan dasar akuntansi itu disebut dengan kelompok. Jadi, dalam PEDAS ini ada 3 kelompok, yaitu kelompok harta, kelompok utang, dan kelompok modal. Kemudian lagi tadi kita kenal istilah aktiva dan pasiva. Nah, dalam PEDAS, dalam akuntansi, aktiva dan pasiva ini disebut dengan sisi. Jadi dalam akuntansi, sisi ada 2, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva terdiri atas kelompok harta saja, sedangkan sisi pasiva terdiri atas kelompok utang dan kelompok modal. Kemudian akun-akun yang termasuk kelompok harta, yang pertama kas. Kas artinya uang tunai. Kemudian piutang artinya tagihan atau uang perusahaan yang berada di pihak ketiga. Kemudian perlengkapan itu adalah barang-barang habis pakai seperti kertas, tinta. Jika dia perusahaannya berupa bengkel, oli misalnya, itu termasuk perlengkapan. Jika dia salon, contohnya perlengkapannya berupa sampo dan sabun. Kemudian ada akun sewa beban bayar di muka. Beban bayar di muka artinya kita membayar untuk jangka waktu 1 tahun. Kita bayar di awal, itu namanya beban bayar di muka. Contohnya, sewa gedung untuk 1 tahun, iklan untuk sekian kali penayangan, asuransi dibayar untuk 1 tahun. Nah, nanti akun yang timbul ada sewa bayar di muka, iklan bayar di muka, asuransi bayar di muka. Next, peralatan. Peralatan artinya adalah barang-barang yang tidak habis pakai atau tahan lama. Contohnya, inventaris seperti printer. Tadi kalau perusahaannya bengkel, contohnya obeng. Jika perusahaannya salon, sisir misalnya, itu termasuk peralatan. Kemudian tanah, gedung, kendaraan, dan lain sebagainya. Dalam persamaan akuntansi, sisi aktiva akan selalu seimbang dengan sisi pasiva. Seimbang artinya nilai aktiva dan pasiva akan selalu sama. Kenapa bisa sama? Penyebabnya ada 2. Yang pertama, perubahan satu sisi diimbangi oleh perubahan sisi yang sama atau sisi itu juga. Misalnya, jika sisi aktiva bertambah, maka sisi aktiva satunya lagi akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika satu sisi pasiva bertambah, maka sisi pasiva yang lain akan berkurang. Kemudian penyebab yang kedua, perubahan satu sisi diimbangi oleh perubahan sisi lainnya. Misalnya, jika aktiva bertambah, maka pasiva juga bertambah.
Dan jika aktiva berkurang, maka pasiva juga akan berkurang. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, artinya hanya sisi aktiva yang berubah. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, pembelian harta secara tunai. Ini akan menyebabkan harta berupa kas akan berkurang dan harta lainnya berupa perlengkapan atau peralatan akan bertambah. Contoh transaksinya, dibeli perlengkapan secara tunai, dibeli peralatan secara tunai. Kemudian penyebab yang kedua, penerimaan piutang usaha. Nah, piutang tadi konsepnya adalah uang perusahaan yang berada di tangan pihak ketiga. Jika piutang usaha diterima, artinya pihak ketiga membayar kepada perusahaan, berarti menyebabkan harta perusahaan berupa kas akan bertambah dan harta perusahaan yang lainnya berupa piutang akan berkurang. Contoh transaksinya, diterima pelunasan dari pelanggan atas transaksi sebelumnya. Kemudian penyebab yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Nah, ini misalnya dalam suatu perusahaan terdapat aset-aset yang sudah tidak terpakai lagi karena umur ekonomisnya sudah habis. Nah, aset ini akan dijual. Hal ini menyebabkan harta perusahaan berupa kas akan bertambah dan harta perusahaan berupa peralatan akan berkurang. Contoh transaksinya, dijual aset perusahaan yang sudah tidak terpakai lagi secara tunai. Next. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, pembelian harta secara kredit menyebabkan harta perusahaan berupa perlengkapan atau peralatan bertambah dan juga utang bertambah. Contoh transaksinya, dibeli perlengkapan secara kredit, dibeli peralatan secara kredit. Nah, perlengkapan dan peralatan kita akan bertambah, tapi utang kita juga bertambah. Kemudian memperoleh pinjaman dari kreditur. Harta kita berupa kas akan bertambah karena kita minjam uang, kemudian utang kita juga bertambah. Contoh transaksinya, diterima pinjaman dari bank. Kemudian pembayaran utang. Pembayaran utang berarti harta kita berupa kas akan berkurang dan juga utang kita berkurang. Contoh transaksinya, dibayar utang. Yang terakhir, perubahan harta dengan modal. Itu disebabkan oleh yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik. Menyebabkan harta perusahaan bisa berupa kas, perlengkapan, peralatan, gedung, tanah, dan lain-lain bertambah, dan juga modal bertambah. Contoh transaksinya, pemilik menyetorkan uang tunai sebagai modal awal. Kemudian memperoleh pendapatan. Jika kita memperoleh pendapatan, baik itu uangnya sudah diterima ataupun belum, maka harta kita akan bertambah. Jika uangnya sudah diterima, maka kas akan bertambah. Namun, jika uangnya belum diterima, berarti baru dihitung, maka piutang kita yang akan bertambah dan juga modal bertambah. Contoh transaksinya, diterima pendapatan jasa. Berarti kas kita bertambah. Kalau bunyi transaksinya diselesaikan pekerjaan atas pelanggan, maka yang akan bertambah adalah piutang dengan modal. Oke, Anda semua, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.